العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم على النبي وذريته واصحابه والحكمه في خير ونعمه وعافيه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعلما الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعلما الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعلما الصالحين. اللهم استر بشيء عني ولا تذكر من عندي. اللهم استر بشيء عني ولا تذكر من عندي. اللهم استر بشيء عني ولا تذكر من عندي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li hidmatihi fahajaru lazizal manam wa azaqahum lazzata qurbihi fashagalahum an jami'il anam. Ahmaduhu ala ni'amihi hamdan katsira wa ashkuruhu iz ja'ala al-laila wan nahar hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bi ijadil ardi was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi alladhina ijtahadu fi ibadatillah qudwatan wa ashiyan hatta asbaha kullu minhum najman fid din hadiyan wa sirajan munira wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita mulai membaca, mengkaji kitab Syarah Ar-Riyadul Badi'ah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, diberi nama As-Simarul Yani'ah ala Mukhtasar Ar-Riyadil Badi'ah. Kebun yang indah, kebun yang elok, taman yang asri. Simarul Yani'ah, buah yang matang dari taman yang asri. Berarti itu dikiaskan untuk ilmu yang kita peroleh insya Allah dari isi yang dikarang oleh
ulama pengarang baik matan maupun syarahnya. Nah, ini adalah kitab tentang Usuluddin. Hadza mukhtasar fi usuluddin wa jumlatin min furu'ihi ala mazhabil imam Syafi'i. Di kitab tentang pokok-pokok agama. Di pokok-pokok agama menyangkut akidah, tauhid, itu nama lain daripada usuluddin, ilmu kalam atau ilmu akidah, ilmu tauhid. Fayaqulu aqallu ibadillahi ta'atan wa amala wa aktsaruhum taqsiran wa zalala ar-raji min rabbihil qawi afuwil masawi Muhammad Nawawi al-Jawi. Hadza syarhun wajiz 'ala al-kitab al-musamma bir Riyadil Badi'ah lil 'allamah al-Habr al-Yaqdhan Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman adamallahu alaina wa alaihi al-ihsan. Jadi kalau pengarang matannya namanya Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Kalau yang syarahnya Syekh kita yang terkenal di seluruh dunia malah kan, salah satu dari ulama Indonesia yang terkenal sampai ke seluruh dunia, kelas internasional, yaitu Syekh Nawawi al-Jawi. Di kitab-kitab beliau banyak juga yang dicetak di luar negeri, bukan hanya di Indonesia. Di beliau terkenal sampai ke Mesir, di Makkah, juga di Jazirah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu wa tawwilatil ba'u liyadulla ala hazfi alif bismillah wal ismu in urida bihil labzu fahuwa ghairul musamma ijma'an. Awiz zati fahuwa ainuhu kama law atlaqa awiz sifat fahuwa taratan ghairuhu kal khaliq wa taratan ainuhu kallah wa taratan la wala kal alam. Wallahu alamun ala zatil wajibil wujud li zatihil mustahid li jami'il kamalat ar-rahman al-baligh fi rahmati wal in'am war rahim zur rahmatil katsirah. Alhamdu ay mahiyatul hamdalladzi huwal wasfu bil jamil ay jami'u afradihi mamlukun aw mustahiqqun lillah ay li zatihi fala farda minhu li ghairihi ta'ala bil haqiqah rabbil alamin ay malik jami'il khalqi minal insi wal jin wal malaika wad dawab wa ghairihim. Wassalatu ay ziyadatu ta'zimillahi wassalamu ay tahiyatuhu ta'ala tayyibah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana tradisi para ulama tentu untuk menambah keberkahan dari tulisan-tulisan yang beliau tulis, selalu para ulama-ulama Islam memulai tulisan mereka dengan basmalah dan hamdalah, juga dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu adalah sebagai pengontak keberkahan daripada ilmu yang mereka terima, yang mereka bisa tulis di kitab-kitab yang mereka karang. Bahkan bisa saja mungkin misalkan dalam suatu tulisan, dalam suatu kitab, bisa saja yang paling besar manfaatnya di sana adalah ucapan basmalah dan
hamdalah itu. Basmalah, hamdalah, dan salawat salam kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah pasti kan kalau basmalah, hamdalah, dan salawat itu sudah pasti berpahala, sudah pasti banyak manfaatnya, sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang ditulis bisa saja di sana ada hal-hal yang kurang ikhlas di sana, misalkan dari seorang pengarang, atau kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang timbul dari pikiran-pikiran. Tapi kalau basmalah, hamdalah, dan sholawat itu semua dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kullu amrin la yubda bi bismillah fahuwa aqta atau abtar. Dan juga dengan adanya ucapan sholawat dan salam di sana, sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahwa kalau sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adimis salata ala Nabi Muhammadi, kan ya bahasa ulama, wa qabuluha hatman biduni taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Jadi semua amal ibadah itu ada yang kadang diterima, kadang ditolak, kecuali salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita selalu membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segat apapun yang mau kita baca, mau yang pendek atau yang panjang, pakai salawat Nahdlatain, salawat Ibrahimiyah, ataupun yang mana saja. Insya Allah semuanya itu sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejatinya manfaatnya yang paling besar adalah bagi kita, kan. Satu salawat kita baca kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 rahmat Allah diberikan kepada kita. Makanya kalau setiap kita berdoa, kita disunnahkan sebelum berdoa membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kalau kita berdoa langsung tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah, tanpa membaca sholawat, bisa jadi doa kita tidak diterima. Lebih baik kita melakukan hal yang sudah wajib diterima, seperti sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa adik sukses dunia dan akhirat. Doa adik sugih. Doa adik apa biasa doa, gelap dapat jodoh. Ini belum tentu diterima, itu kan, belum tentu dikabulkan kalau kita berdoa langsung. Sedangkan kalau kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udah pasti minimal 10 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyrakan, manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang baca salawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa itu salawat dari Allah? Rahmat, kasih sayang, kan. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat dari Allah itu maknanya rahmat. Kalau salawat dari malaikat maknanya istighfar. Sedangkan salawat dari orang beriman maknanya ad-du'a. Jadi Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Jadi kita sebagai umat beliau lebih-lebih harus bahkan wajib kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal berapa kali itu yang wajib? 5 kali sehari kan? 2 tasyahud kan dalam sholat zuhur, asar, isya. Berarti berapa itu? Sunnah, tapi kan sunnah abad. Ya paling tidak 5 kali dalam tahiyat itu kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak baca salawat, enggak sah sholat. Nah, begitu pentingnya kita membaca salawat. Yang namanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, gimana pemberian Allah kalau kita bandingkan dengan pemberian manusia? Apa yang kita minta kalau kita diberikan apa? Kalau kita meminta kepada manusia, ngindeng jog dengan toa misalkan pira jari uang bulanan biasa tebe aran 1 juta sebulan, 2 juta. Beraya kira-kira tetanjaan darah miskin nyari boyak sasugih-sugih angka nanti cari yang kaya-kaya, yang laki juga boleh cari yang kaya. Cowok matre, bolehkah kita jadi cowok matre? Boleh, dianjurkan jadi cowok matre. Cewek apalagi itu kan siapa yang menganjurkannya? Nabi yang menganjurkannya kan. Apa bunyi hadisnya? Tungkahul mar'atu li mana di mantau sifat-sifat calon ini sih sama. Harus hafal sifat-sifat calon yang dipilih jadi istri, kalau yang perempuan jadi suami. Apa kriteria calon yang ideal bagi kita seorang Islam, seorang Muslim? Li arba'in, ada 4 kan kriterianya. Li jamaliha, cari yang cantik-cantik. Berarti yang perempuan cari yang jangan cari yang cantik, cari yang ganteng-ganteng. Lima liha, cari yang kaya-kaya. Itu laki-laki boleh cari yang kaya, jadi cowok matre. Cari yang misalkan anak tunggal, pewaris tunggal, yang ratusan hektar tanahnya. Boleh, bahkan dianjurkan itu. Seperti Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW. Siapa istri pertama beliau? Siapa itu? Siti Khadijah, saudagar yang terkenal sangat kaya pada masanya itu kan. Jadi ikutilah jejak Nabi yang seperti itu. Mau nikah dengan janda kaya raya atau gadis miskin, mana yang dipilih? Janda kaya atau gadis yang miskin? Dua-duanya. Boleh dua-dua. Boleh dua? Boleh, malahan itu yang pertama disebutkan.
Siapa yang menyebutnya? Siapa yang menyuruh? Dua. Tuh, mau berdua? Kan Allah yang menyuruh. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Tuh, kan? Dua. Kalau enggak mampu dua, sulasa, tiga. Kalau tiga juga belum cukup, waruba, 4. Itu kan. Siap kira-kira? Yang laki? Siap yang laki. Yang perempuan? Tidak siap. Yang tidak siap berarti tidak siap masuk. Tidak siap masuk surga. Kenapa? Karena di surga pasti semua wanita punya madu. Ada yang puluhan, bahkan riwayat yang paling sedikit itu 72. Ada yang ratusan, ribuan, bahkan jutaan madunya nanti. Nah, berarti gimana? Udah berubah pikiran sekarang? Nah? Mau masuk surga atau enggak? Mau di madu atau tidak? Nah, berarti tidak masuk surga. Yang tidak di madu berarti tidak masuk surga. Banyak cara menuju surga. Tapi yang di surganya itu, siapa yang mau masuk surga pasti di madu. Nah, yang masuk surga. Oh, di akhirat saja. Mau di madu kalau di akhirat. Bolehlah. Pasti itu berdasarkan informasi dari Al-Quran maupun hadis. Pasti di surga, kalau yang masuk pasti di madu. Dalam istilah madu kan banyak istri. Ya, belajar dari dunia juga kan. Belajar di dunia juga. Karena kalau lain matematika aljabar dengan matematika pernikahan. Semua sudah belajar matematika ini. 1 kali 1 berapa? 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 1 ditambah 2, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 1 bagi 1, 1. 1 bagi 2, setengah. 1 bagi 4, seperempat. Ada pohon tebu. Sudah tahu tebu? Tamu 2 datang, dipotong jadi paden pire jadi. Yang tadinya pohon tebu 1 meter, pada setengah. Telu kancil pada sepertiga. 4 kancil ada tebu yang lain. Warna coklat mungkin, atau warna kuning mungkin, atau mungkin kebanyakan gimana warnanya, mungkin hitam. Dibagi 1, 1. Dibagi 2, tetap 1. Dibagi 3, dibagi 4 pun tetap. Nah, itu kan. Bukan dipotong. Full dapatnya. Jangan khawatir.
Walaupun berbagi 2 tetap dapat 1. Berbagi 3 tetap dapat. Gimana? Jadi siap udah, yang laki-lakinya siap katanya. Apa kira-kira yang membuat wanita akan siap atau kemungkinan besar mau? Coba tanya langsung sekarang wanitanya. Coba tanya wanitanya sekarang. Seandainya ada beberapa calon yang datang melamar, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, bahkan ada yang pakai pesawat pribadi. Kira-kira yang mana dipilih oleh si wanita? Yang pakai pesawat pribadi. Yang satu seperti artis Korea. Gimana rupa laki-laki artis Korea? Gagah atau cantik? Cantik. Sampai-sampai laki-laki Indonesia juga suka. Berarti cantik dia, bukan ganteng. Ada yang seperti artis India, ada yang seperti artis Afrika. Mana yang dipilih? Hai kaum perempuan, Korea atau Arab atau Afrika? Kira-kira kalau dikasih uang bulanan, sekarang uang bulanannya berapa? Ada 50.000. Nah, 50.000. Seandainya nanti 50 juta, mau? Atau 50.000? Pilih mana? 50 juta atau 50.000? Tapi berempat. Mau sendirian? Cuma 50.000. Mana? Pilih 50.000 atau 50 juta? Jadi kalau mau yang 2 mengamalkan perintah Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba', jadi harus minimal bisa berlaku adil secara zahir. Dan biasanya perempuan itu yang membuatnya beda adalah apa? Biasanya harta benda kalau wanita kan. Makanya biasanya cewek itu matri. Yang gagah kalah sama yang kaya. Muda tapi miskin. Kaya, tua tapi kaya. Biasanya menang yang tua. Itu. Jadi kalau mau bercita-cita 2, 3, 4, berusaha untuk berbuat adil bagi wanita. Yang biasanya wanita senang dengan yang tadi, kaya raya. Berarti kemungkinan mau nanti kalau 50 juta per bulan masing-masing kan. Insya Allah ridho kaya raya. Berarti kemungkinan mau nanti kalau 50 juta per bulan masing-masing kan. Insya Allah ridho Roma.
Nanti pelajari pada siapa yang sudah berdua, bertiga, gimana resepnya adik-adik yang pengen. Tapi itu juga memang hal yang wajar dan malahan ya sebaiknya di akhir zaman ini. Bukan karena saya laki-laki, adik-adik perempuan, tapi karena memang informasi yang kita terima, informasinya dari siapa? Bukan dari berita TV ataupun orang-orang yang suka menikah, tapi ini informasinya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di akhir zaman nanti satu orang laki-laki akan menaungi 50 orang wanita. Berarti jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, dan kemungkinan saat ini sudah akhir zaman itu, sudah mulai akhir zaman. Mungkin perbandingannya 1:1,5, kalau tidak 1:2. Nanti lebih lama lagi pasti itu akan terjadi. Bisa kita pikirkan dengan keadaan berita-berita yang kita dengar saat ini kan, kembien kira-kira mama kedian nina doa. Mama sekedik-kedik melen bersiap doa, saling mati terus dan bersiap dengan mama, saling racak, saling celurit atau Madura aja apa istilah carok. Atau lebih canggih lagi saling peledok, saling ngebom kan. Sekalian lepas ebom 100 mati, 500 mati maratu Palestina, sekalian pentunana bom 500, 600 mati. Itu kan, itu diantara juga penyebabnya. Laki-laki berkurang, perempuan tambah banyak. Dan juga di akhirat juga, kalau di akhirat dengan informasi yang kita dapat juga dari hadis bahwa laki-laki nanti kalau yang masuk surga bisa sampai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan jadi istrinya. Maka itu menunjukkan bahwa memang jumlah perempuan itu lebih banyak di surga. Di neraka juga kabarnya lebih banyak perempuan kan. Ittala'tu 'ala jannah fawajadtu aktsara ahliha apa hadisnya? Enggak ada yang hafal? Ittala'tu 'alal jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu 'alan nar fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya perhatikan di surga itu sebagian besar penduduk surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sedangkan kalau di neraka saya lihat, perhatikan lebih banyak penduduknya adalah orang wanita. Kenapa kira-kira wanita? Kenapa ini wanita banyak masuk neraka? Padahal di hadis juga wanita itu lebih cepat masuk surga. Tapi kenapa lebih banyak isi neraka? Padahal di hadis juga wanita itu lebih cepat masuk surga. Tapi kenapa lebih banyak isi neraka? Gimana cara wanita berbagi dosa? Dia naik motor, pakai pakaian you can see,
motor dari Mas Bage ke Anjani. Berapa mata lelaki di sana yang melihatnya? Nah, dari sana dia berbagi dosa. Dosa 100 lelaki yang melihatnya ikut dia dapatkan. Karena sebab apa? Mengumbar auratnya. Apalagi yang jadi artis-artis itu. Berapa yang melihatnya? Berapa follower Nagita Slavina? Ayu Ting Tong. Ada 1 juta lebih. Berapa yang melihat videonya? Coba lihat di YouTube-nya. Berapa? Apalagi misalkan siapa nama artis-artis luar negeri? Siapa namanya? Yang perempuan? Blackpink. Blackpink. 1 videonya lagu apa? Misalkan judulnya? Apa lagunya? Bombaya. Bombaya. Berapa yang melihatnya? Miliaran orang yang melihatnya. Berarti siapa biasanya yang paling teliti dalam melihat? Laki-laki. Kalau perempuan gimana? Teliti atau enggak? Nah, menikmati lagunya. Boleh enggak wanita melihat wanita telanjang? Laki melihat laki boleh? Enggak boleh juga yang telanjang itu. Jadi kalau kebetulan banyak temannya mondok di asrama, terus jedingnya cuma 1-2, jangan barengan mandi atau mandi di kolam. Sama juga kan, walaupun sama jenisnya, tidak boleh. Kemarin saling tanding. Tidak boleh laki-laki ataupun perempuan, apalagi lain jenisnya. Gimana sering terjadi? Yang kemungkinan adik-adik juga pernah ke sana. Di mana? Walaupun pakai jilbab, ke pemandian. Adakah pemandian khusus laki perempuan di Lombok ini? Kenapa tahu tidak ada? Kenapa tahu tidak ada? Karena sudah pengalaman. Kan? Adakah panti khusus laki dan wanita? Nah, rata-rata kan di Lombok ini semuanya campur laki dan wanita. Walaupun pakai jilbab, pakai gamis, kena air, gimana laki-laki? Laki-laki aja yang paham kan. Jadi jangan percaya pada lelaki, hai wanita. Padahal yang berkaitan dengan apa? Dengan dirimu yang zahir-zahir. Jadi itulah istilah mata apa namanya laki-laki? Mata keranjang kan. Tahu apa itu keranjang? Berapa matanya keranjang? Banyak matanya keranjang itu kan. Jadi jangan kira kalau berhadapan dengan lelaki hanya 2 matanya itu aja yang melihat. Jadi mata lelaki itu sangat banyak. Jangan kira akan dilihat mukanya saja. Dari ujung rambut sampai ujung ujung kaki akan diperhatikan. Siapapun itu, asalkan dia manusia normal, kecuali dia gila. Kalau manusia dia masih normal,
lelaki, jadi jangan coba-coba untuk menggodanya. Pasti kemungkinan besar tergoda. Kecuali para nabi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf saja kan sudah ada hasratnya juga kan, digoda oleh Siti Sulaiha. Siapa yang hafal Al-Qur'an? Wa iz hammad bihi wa hamma biha laula arra'a. Nah, itu kan. Jadi udah ada keinginan Nabi Yusuf juga. Udah mungkin timbul birahinya juga dengan godaan wanita yang cantik seperti Zulaiha itu. Jadi sudah ada keinginan, tapi dengan perlindungan Allah beliau selamat dari godaan. Nah, kalau bukan nabi jangan coba-coba. Entah kalian udah mondok 100 tahun, udah jadi kiai, udah nyantri dari lahir nyantri kan, ibu bapaknya jadi kiai atau santri, dari dalam perut sudah nyantri. Tapi kalau yang namanya antara laki dan perempuan itu sangat harus kita jaga. Dari firman Allah, wala taqrabu az-zina. La taqrabu, apa artinya? Jangan dekat-dekat terhadap zina. Az-zina. La taqrabu, apa artinya? Jangan dekat-dekat. Salam-salaman waktu Idul Fitri lahir batin. Salam-salaman waktu Idul Fitri lahir batin. Itu kemungkinan itu kan. Jadi sudah ada banyak bukti yang kita dengar di berita-berita kan. Bahkan di daerah kita, di Lombok ini ada yang katanya beritanya guru tahfiz dengan santri hafizuh saling simak Al-Quran. Saling simak Al-Quran. Lama-lama setelah saling simak, saling sama. Mungkin sampai saling tamak juga. Udah dengar beritanya? Ada kan beritanya yang seperti itu. Jangan-jangan nanti yang punya muzakarah tidak bisa sepi-sepi muzakarah antara laki dan wanita. Pernah dulu ada laki-laki dan perempuan, jadi alasannya untuk muzakarah. Orangnya pinter, bahkan ya termasuk nomor berapa mungkin di ma'hadnya dulu. Tapi ya seperti itu, dia sering dua-duaan muzakarah. Sekedar itulah yang kita ketahui. Tapi walaupun hanya seperti itu, nggak sampai berkuih karah, hanya sekedar muzakarah saja sudah ada rasa prasangka buruk orang itu. Walaupun hanya muzakarah kita, nggak sampai apa tadi. Itu harus kita betul-betul waspada, jauhi. Jangan pernah percaya diri. Setan itu lebih pintar. Baik laki-laki ataupun wanita sama. Jadi setan itu mungkin bisa selamat kita dari godaan setan yang laki-laki,
Tapi kalau godaan wanita jarang yang selamat, karena wanita itu menembak kepada apanya? Kelemahan lelaki. Kelemahan lelaki itu ada pada Nabi Adam kan digoda oleh setan, enggak tergoda. Siapa yang membuatnya bisa tergoda? Siti Hawa. Kan? Ternyata betul kaidah yang mengatakan iza qoma titik-titik amia. Nah, udah hafal kan? Iza qoma zakar amyal basor. Nanti kalau sudah nikah buktikan. Kalau sekarang jangan buktikan, enggak boleh. Atau ada yang sudah membuktikan? Ada yang sudah sering. Kalau lagi telepon-teleponan kan, apakah terasa waktu yang 1 jam 2 jam? Lagi apel bendera, apakah terasa waktu yang sampai larut malam kadang-kadang? Apalagi kalau lagi pergi kemana, misalkan nonton, pergi santai, rekreasi kemana, itu kalau udah ada bisa rangsang birahinya, maka sudah hilang semua ilmunya. Jadi apa yang sangat penting, adik-adik sekarang jangan sampai ikut dengan tren-tren pergaulan bebas. Walaupun misalkan ya kita juga campur waktu sekolah, waktu di madrasah antara laki dan perempuan, tapi ya harus ada pemisah. Misalkan ini ada ada tipping dan lain sebagainya. Ayo kembali ke kitabnya lagi. Jadi kitab ini adalah tentang ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan juga sebagian ilmu syariah. Jadi itu adalah pokok-pokok yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita berislam, bagaimana cara kita berakhlakul karimah. Jadi itu adalah pokok tujuan kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan, itu kan iman, yakin tentang adanya Allah beserta rukun-rukun iman yang lain. Islam, kita mengamalkan perintah Allah. Nah, ihsan ini adalah buah daripada iman dan Islam. Jadi kalau iman kita baik, Islam kita baik, maka otomatis kita akan menjadi orang muhsin. Apakah ada yang muhsin walaupun tidak Islam, tidak beriman? Ada juga orang baik. Dari fitrah manusia memang adalah orang baik. Buktinya ya kita diciptakan dalam keadaan yang terbaik, ahsanu taqwim. Juga Nabi kita kan bersabda, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan artinya sudah ada akhlak yang mulia pada diri
diri manusia. Jadi fitrah manusia itu adalah berbuat baik, suka yang baik-baik, tidak suka yang jelek-jelek, suka yang gagah cantik, kurang suka yang tidak gagah, tidak cantik, suka yang harum-harum, tidak suka yang busuk-busuk, suka yang indah-indah, tidak suka yang kebalikannya. Itu memang fitrah manusia. Mau dia Islam ataupun bukan Islam, manusia asalkan dia manusia. Jadi fitrahnya manusia itu adalah suka berbuat baik. Jadi kalau ada manusia yang tidak suka berbuat baik, tidak suka pada hal-hal yang baik, malahan senang pada hal-hal yang jelek, berarti sudah hilang kemanusiaannya. Mungkin dia berubah menjadi apa? Mungkin dia lebih sifat hewaninya lebih banyak. Atau kan bahkan manusia kadang-kadang bisa lebih buruk daripada hewan kan kadang-kadang. Itu kan di negara-negara barat kan kita dengar berita bahkan sudah dilegalkan oleh pemerintahan mereka laki-laki boleh nikah sesama lelaki. Nah, udah lihat ayam sama-sama ayam jago nikah kawin, yang sudah ternak sapi kambing sudah lihat laki-lakinya pejantannya suka sama yang jantan. Ini manusia laki-laki suka sama lelaki, bahkan nikah sama lelaki dibolehkan oleh negara di mana itu, di Brazil, mana itu, di Amerika atau di mana di Jerman, pokoknya itu kan apa yang gawe sama aman pada mamun main panco, main anggar. Jadi itu. Jadi kalau iman kita baik, Islam kita baik, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik. Kalau ternyata ada orang Islam, dia beriman, ternyata suka berbuat maksiat, suka mencuri, suka berzina, suka kelahi, suka membunuh. Bagaimana ini? Apakah dia bukan gimana kaitannya dengan Islam plus iman menjadi ihsan? Jadi jangan salahkan Islamnya, jangan salahkan imannya. Yang salah adalah orangnya. Sama dengan kan di dalam Al-Quran. Kalau yang ada di dalam Al-Quran, kalamullah, sudah pasti itu hal yang sangat benar, 100% benar. Bagaimana kalau yang ada di dalam hadis 100% benar atau bisa salah? Kalau hadis yang kita terima saat ini, yang kita baca, tentu tidak 100% kan? Sedangkan kalau Al-Quran 100% memang. Al-Quran yang ada pada saat kita sekarang ini sama dengan Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis kita di saat ini belum tentu sama dengan hadis di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan di dalam pelajaran ilmu mustalahnya ada pengelompokan hadis, ada hadis hasan, sahih, ada hadis dhaif. Kenapa bisa begitu? Kalau dari nabinya sudah pasti nabi itu adalah siddiq kan? Sudah pasti semua perbuatan nabi itu benar. Nah, jadi yang menyebabkan ada pengelompokan hadis sahih, dhaif, hasan itu adalah karena orang yang menyampaikannya itu. Orang setelah para sahabat, setelah para ulama-ulama terdahulu, kadang ada yang lupa, kadang ada yang
nakal juga kadang-kadang. Kadang ada yang punya kepentingan menambah-nambah hadis. Itu yang menyebabkan ada pengelompokan hadis jadi sahih, hasan, bahkan dhaif, bahkan ada yang maudhu, yang betul-betul tidak boleh kita amalkan itu hadis maudhu, hadis buat-buatan. Jadi apa firman Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguhnya ibadah salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, tapi ternyata kita lihat banyak orang yang kelihatan rajin sholat, maksiatnya tetap jalan juga. Rajin sholat Jumat, tapi pulang Jumat sandalnya ganti. Tadinya waktu pergi sandal jepit, pulangnya apa yang bagus sandal egar, sandal batu, dan lain-lain kan. Itu. Jadi yang salah bukan sholatnya, yang salah adalah orangnya. Oleh karena itu, itulah untungnya kita sebagai orang yang berilmu atau menuntut ilmu, bisa kita ketahui cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan orang-orang yang sudah kita dengar atau kita tahu riwayatnya, banyak yang berbuat dosa, banyak yang berbuat salah. Maka jauh sangat lebih utama mempelajari suatu ilmu pengetahuan, ilmu agama tentunya, dibandingkan kita hanya sibuk dengan ibadah, wirid, zikir misalkan. Karena apa? Kita tahu nilai ibadah, kita tahu nilai zikir dan lain-lain itu dengan ilmu pengetahuan. Apa gunanya kita sholat sunnah tahajud yang 2 rakaat, kita sholat sunnah tahajud, itu nilainya kan berapa? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mana itu dunia? Bumi termasuk dunia. Planet apa namanya itu termasuk juga dunia. Jadi dunia itu sebelum akhirat, berarti bukan hanya bumi saja kan. Ya. Bumi ini berapa isinya kan? Kalau dihitung-hitung berapa triliun dolar harganya, nilainya. Itu bisa kita dapatkan lebih dari itu dengan apa? Sholat sunnah tahajud 2 rakaat saja. Tapi sekarang ada orang sholat sunnah 100 rakaat. Berapa dunia, berapa pahala yang akan dia dapatkan? Misalkan kalau 2 rakaat saja tadi, lebih dari dunia dan isinya, maka tentu sangat banyak kan? Tapi ternyata dinuah mulu 100 rakaat sembahyang sunnah. Ada gunanya? Mau olahraga baik jadi enggak? Atau dia wudhu, tapi ternyata dia wudhu pakai air kelapa. Sah atau enggak wudhunya? Jadi dia enggak tahu. Atau dia pakai air biasa, tapi ternyata salah caranya wudhu. Dia wudhu pakai air yang kecil misalkan, terpercik bekas wudhunya ke air yang di ember misalkan, maka otomatis wudhunya tidak sah jadinya karena airnya menjadi mustakmal. Nah, kira-kira siapa yang bisa memperhatikan cara wudhunya, air yang digunakan bagaimana, sholatnya, cara sholatnya
siapa yang bisa memperhatikan itu adalah orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kadang kan kita lihat orang sholat, cara sujudnya telapak kakinya ngangkat, punggung kakinya nempel ke lantai. Atau ada juga orang yang sholat kita lihat terburu-buru, rukuk sujudnya tidak pas. Jadi sekedar ngangkat sedikit sudah sujud, iktidalnya tidak sampai berdiri tegak. Bahkan ini pengalaman yang saya sendiri di dekatnya. Ada orang teman ini, teman dari jauh, pakai jubah warna putih, pakai sorban besar, jenggot brewok lebih lebat dari Tuan Guru Anas jenggotnya. Datang samaan dengan saya di suatu masjid, kebetulan ketinggalan 1 rakaat saya. Berarti saya harus ngapain nanti? Masbuk tambah 1 rakaat jadinya. Oh nih ya, jadi kita tahun sembahyang kejar nek rakaat nu balik nentan rakaat pertama. Bareh ndekna nambah 1 rakaat lagi. Jadi padahal malahan dia juga sudah di Makkah, termasuk penuntut ilmu juga. Tapi ternyata tidak sampai paham tentang hal-hal yang mendetil dalam ilmu ilmu syariah. Nah, apalagi orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu agama. Coba flashback kembali ke waktu sekolahnya. Waktu sekolah di Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA. Masih ingat mata pelajarannya? Mana lebih banyak, pelajaran agama atau pelajaran umum? Di SMP atau di madrasah MTS? Dua-duanya kan. Bahkan di MTS juga, madrasah. Ilmu agamanya sedikit. Coba lebih dikerucutkan lagi, pelajaran fikihnya. Berapa jam itu? 1 kali seminggu, bahkan hanya 2 jam mata pelajaran. Kurikulumnya juga kan nanti tidak sesuai dengan kondisi siswa, keadaan siswa, bagaimana sudah ilmu santri-santri tersebut. Jadi hanya itu tempatnya dia belajar. Di rumahnya paling hanya main HP kalau zaman sekarang. Jarang ada tempat pengajian kecuali di pondok-pondok pesantren itu. Dan itu kita bandingkan kan? Kita bandingkan berapa perbandingan antara siswa MTS dengan siswa SMP negeri. Kalau siswa MTS paling hanya 1-2 lokal. Kalau siswa SMP bisa sampai puluhan lokal satu kelasnya. Itu kan yang fakta yang terjadi. Nah, SMP, MTS saja sudah kurang pelajaran agamanya, fikihnya yang tidak ada mondok. Yang mondok pun kalau kita teliti kan berapa yang betul-betul memperhatikan waktu pelajaran fikihnya, waktu mondok. Kadang masuk tapi tidak memperhatikan, atau jarang masuk juga kadang-kadang para santri itu. Jadi betul-betul sangat
sedikit, sangat jarang akan kita temukan pada masa kita saat ini orang-orang yang betul-betul paham ilmu fikih. Udah jarang terjadi udah jarang kita lihat sekarang ini orang-orang yang fakih, paham ilmu agama. Malahan yang tren kita yang fakih, paham ilmu agama. Malahan yang tren kita yang fakih, paham ilmu agama. Malahan yang tren kita yang fakih, paham ilmu agama. Malahan yang tren kita ba'dunya ya, amma ba'du. Nanti kita lanjut pada minggu selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita minggu selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita itulah orang yang baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qur'an Rabbi wafiqna wa wafiqna tertabikana wa filan karama Razuki kullaha lanan daiman ahilati ya ulama wa yunhiru wa nubra kulla syar Rabbana uslihana kulla syar wa akram birahmatikal ayman Banakum yaboyun kalban tatiyana waslahman Rabbir istaranta akraman satah Rabbana yadal jahadi wa minna syuram ya ghawatin waqan Fafawana daiman minal fitan Rabbi bijalaha ala sunnah wa isyaharu biha syarukah Rabbana yadal jaladi wa minna syuram ya ghawatin waqan Fafawana daiman minal fitan Rabbi bijalaha ala sunnah wa isyaharu biha syarukah Rabbana yadal jaladi wa minna syuram ya ghawatin وَفَوَّنَ دَائِمًا مِنَ الْفِتَانِ وَالْرِجَالِ عَلَى السُّنَّةِ بَشِرًا بِالْعَشْرِ وَالْبُكْرِ وَصَلَاةُ اللَّهِ دَرْجَ مُصْطَفَى الْقِرْآنَ وَالْمُصْطَفَى بِكِتَابٍ فِيهِ نَشْرِ شِفَاءً وَشِرَفًا وَعَلَى صَهْرًا صَوِيًّا رَبِّكَ فَصَبَّحَتْ مِنَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ وَيْلٍ عَلَى النَّاسِ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ رَبِّكَ فَصَبَّحَتْ مِنَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ على الناس وعلى ذريته وظاهر أمرك فصبح بها صلاة بشر على الناس وعلى ذريته وظاهره. Fatihah.